Oke. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Mantap, luar biasa. Mantap, luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya boleh baca pantun nggak? Boleh. Tapi jangan lupa kerennya ya, jangan cakap keren sekarang ya. Siap. Oke. Ke pasar membeli kelapa. Keren. Dibawa pulang dengan gembira. Selamat datang Bapak Ibu peserta di pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah kita tercinta. Kita tangan dulu Bapak Ibu. Baik. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pengantar akuntansi pemerintahan. Jadi kita diklat kita adalah pelatihan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan khusus untuk perangkat daerah. Bapak Ibu ini kan semua termasuk pengelola keuangan ya di perangkat di daerah masing-masing ya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Oke, mantap. Tak kenal maka kata saya, mohon izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf Yuda, tapi saya biasa dipanggil dengan Mas Rido ya. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya, Mas Rido. Ini saya menjadi suara dari BPSDM Kemendagri dan ini adalah informasi tentang saya. Jika Bapak Ibu lebih ingin tahu lagi, Bapak Ibu bisa masuk ke akun saya di LinkedIn myridayatiyahoo.com. Baik, sedikit review nih, kan kita kemarin sudah sempat belajar ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu kita belajar apa ya? Silakan. Reformasi akuntansi pemerintahan. Luar biasa, betul sekali. Kita kasih wus untuk Mbak Dia. Baik, betul sekali Bapak Ibu. Jadi kemarin kita tuh membahas tentang pertama regulasi SAP, terus kemudian kedua reformasi akuntansi pemerintahan dan pengertian SAP. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi pemerintahan, jenis dan bentuk laporan keuangan, serta prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan ya Bapak Ibu ya. Baik, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan apa itu konsep dasar akuntansi pemerintahan, terus kemudian menjelaskan jenis dan bentuk laporan keuangan, dan menjelaskan prinsip akuntansi dan pelaporan. Tapi khusus untuk hari ini, Bapak Ibu diharapkan bisa untuk menjelaskan poin satu saja ya Bapak Ibu ya. Agenda hari ini kita ada membahas tiga. Pertama yaitu tujuan dari laporan keuangan, terus kemudian apa itu entitas laporan dan akuntansi, dan ketiga basis-basis yang ada di dalam akuntansi melalui metode-metode seperti biasa sedikit ceramah, tapi akan lebih banyak tanya jawab, diskusi, dan nanti akan saya bikin juga diskusi kelompok ya Bapak Ibu ya. Dan terakhir nanti dievaluasi ada kuis online dan tugas individu. Gimana? Setuju gak dengan agenda ini? Kalau setuju bilang ya. Gimana? Setuju Bapak Ibu? Ya. Mantap. Kita kasih wus untuk kita semua. Wus. Oke, baik. Nah, pertama terkait tujuan, saya paling senang menganalogikan sesuatu supaya bisa lebih paham ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertama ini saya minta bantuan dari Bapak Ibu. Saya akan menggunakan tools supaya adil. Kita pilih menggunakan wheel of names. Kita lihat siapa yang nama yang akan keluar. Oke, Bapak Muhammad Ali dari BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan. Monggo Pak, saya kembalikan dulu sebentar Pak. Ya. Kira-kira apa Pak kaitannya gambar ini dengan tujuan laporan keuangan? Monggo silakan. Menurut saya gambar ini kalau dihubungkan dengan tujuan menyajikan informasi laporan keuangan kira-kira apa ya? Luar biasa sekali. Kita kasih wus untuk Pak Ali. 1, 2, 3. Wus. Baik. Oke Pak Ali, tunjuk dong satu orang yang bisa untuk menjelaskan selanjutnya. Mas Komsa? Oke.
Silakan Pak Komsa. Tujuan laporan keuangan itu tujuannya adalah untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Mantap. Luar biasa juga ini jawabannya Bapak Ibu ya. Kita kasih us lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Us. Mantap. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi memang tujuan laporan keuangan itu adalah intinya menyajikan informasi ya, supaya informasi yang tersampaikan itu digunakan supaya kita bisa mengambil keputusan untuk mengakomodir prinsip dari akuntabilitas ya Bapak Ibu atas sumber daya yang diserahkan kepada kita. Jadi itu ya intinya, informasi, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Ingat keywordnya 3 itu aja ya. Oke, baik. Lalu siapa aja sih entitas akuntansi dan pelaporan keuangan? Jadi entitas akuntansi itu adalah unit organisasi. Misalnya di tempat Bapak Ibu sekalian nih, di OPD Bapak Ibu, Pak Komsa misalnya di inspektorat ya, inspektorat, Ibu Kalina di BKD ya, BKD. Nah itu berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai entitas akuntansi. Nah nanti laporan-laporan Bapak Ibu semua itu digabung menjadi satu laporan, itu terkumpul ke dalam namanya entitas pelaporan. Jadi entitas pelaporan itu adalah penggabungan dari laporan-laporan masing-masing OPD-OPD yang ada di daerah. Nah siapa yang termasuk ke dalam entitas akuntansi dan pelaporan? Tadi entitas akuntansi sudah saya jelaskan. Nah entitas pelaporan itu adalah kepala daerah Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu dari provinsi, berarti Pak Gubernur atau Ibu Gubernur yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Beliaulah nanti yang akan menghimpun laporan-laporan Bapak Ibu semua menjadi ke dalam satu laporan keuangan provinsi. Begitu juga dengan yang di kabupaten atau kota. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, bisa dipahami. Jawabannya itu dong. Ya. Oke. Ya. Mantap. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan coba diskusi kelompok ya Bapak Ibu ya. Saya minta, kita kan jumlah ada 30 orang peserta ya. Bikin 3 kelompok dibuat dari nomor absen. Jadi nomor 1 sampai dengan 10 kelompok 1, nomor absen 11 sampai 20 nomor 2, 21 sampai 30 kelompok 3. Jadi materi yang akan dibahas adalah, tolong perhatikan, jenis basis akuntansi yang ada dan dipakai di Indonesia. Buat singkat saja 15 menit, baru nanti masing-masing memaparkan selama 15 menit. Bisa disetujui Bapak Ibu ya? Ya. Mantap. Oke, silakan bekerja Bapak Ibu. Oke, silakan. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari masing-masing peserta. Baik ya Bapak Ibu ya, jadi memang betul di Indonesia itu terdapat 2 basis. Pertama adalah kas basis dan kedua aktual basis. Terus kemudian metode yang dipakai di Indonesia itu adalah penggabungan dari kas dan aktual. Namanya apa? Cash toward aktual. Jadi penggabungan dari basis kas dan basis aktual ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi patokannya apa? Kalau kas itu, basis kas itu apabila ada uangnya, pokoknya apabila ada uang baru dicatat. Tapi kalau basis aktual, apabila ada kesepakatan atau komitmen, itu baru yang dicatat ya. Jadi itu yang membedakan. Nah, cash toward aktual itu adalah yang menggabungkan kedua metode tadi ke dalam satu metode yang kita pakai sekarang. Baik. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Baik, Ibu sebutkan nama dan asal daerahnya, Bu. Saya Karina, asal dari Jawa Barat. Baik, Bapak Bu pertanyaannya? Saya ingin bertanya, apa bedanya akuntansi pada sektor pemerintah dan juga akuntansi pada sektor swasta? Mantap, kita kasih aplaus dulu dong. Baik, pertama bedanya ya, basis dari akuntansi pengertian akuntansi pemerintah dan swasta ya. Pertama kita lihat dari aturan yang digunakan ya. Jadi kalau untuk swasta kita itu mengacunya kepada PSAK, pengantar standar akuntansi keuangan. Itu yang pertama. Itu yang istilahnya pedomannya lah.
Nah, kalau untuk pemerintah, kita mengacu pada PSAP, Pengatur Standar Akuntansi Pemerintah. Ya, jadi itu sudah bisa membedakan. Nah, terus kemudian kedua, bentuk laporannya, Bu Karina ya. Jadi pertama, ya pokoknya nanti bisa di sesi berikutnya nanti akan saya jelaskan lebih lengkap mengenai hal tersebut. Baik, terima kasih. Kita kasih bus untuk Ibu Karina. 1, 2, 3. Wush. Mantap. Oke, kita sudah sampai di kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi memang laporan keuangan itu yang kita gunakan itu menggunakan basis apa tadi, cash accrual yang disusun dan disampaikan untuk sebagai alat untuk pengambilan keputusan untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas suatu pemerintah ya, menuju arahnya ke tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, kita sampai ke tahap evaluasi. Bapak Ibu siapkan gadget masing-masing. Ya. Kita masuk ke silakan Bapak Ibu join. Oke. Oke, selamat untuk Pak Ali menempati peringkat ke-1, Pak Komsah peringkat kedua, dan Ibu Dia peringkat ke-3. Baik. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, saya kasih PR ya, boleh ya, supaya lebih matang nih pemahaman Bapak Ibu ya. Siap. Oke, Bapak Ibu nanti jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti dikumpulkan besok tanggal 26 September dalam bentuk PDF, bisa kirim langsung ke RMS yang kita pakai ya Bapak Ibu ya, di seksi pengumpulan tugas. Oke, terakhir saya mau pantul lagi nih penutup. Boleh. Boleh apa boleh? Boleh. Pergi ke sawah membawa bajak. Tanah digarap hasilnya melimpah. Pelatihan usai ilmu pun terjejak. Keren. Semoga bermanfaat bagi daerah tercinta. Baik, terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.